Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Daniel pasal 4, teksnya ayat 19 sampai 27 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 19 sampai 22. Daniel berkata bahwa pohon besar adalah Raja Nebukadnezar. Dia telah bertambah besar dan kuat sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Paragraf yang kedua ayat 23 sampai 27. Tetapi Raja Nebukadnezar akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalnya akan ada di antara binatang-binatang di padang. Demikianlah akan berlaku atas Nebukadnezar sampai 7 masa berlalu. Kesimpulannya, Daniel tercengang dan menjadi gelisah karena penglihatan itu bermakna hukuman terhadap Nebukadnezar. Daniel berkata bahwa pohon besar adalah Raja Nebukadnezar. Dia tetap berkembang dan menjadi besar sampai langit dan sampai ke seluruh bumi. Namun, dia akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalnya akan ada di antara binatang-binatang di padang sampai 7 masa berlalu. Kerajaannya akan kembali segera sesudah Nebukadnezar mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Dan Daniel menasihat kepada Nebukadnezar akan lepaskan diri daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan yang Maha Tinggi, surga yang mempunyai kekuasaan, mengambil keputusan mengenai Raja Nebukadnezar, akan menghukum dengan membiarkan di padang seperti binatang-binatang liar. Inilah hukuman Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daniel tercengang dan menjadi gelisah karena makna mimpi Raja Nebukadnezarnya. Tetapi dia memberitakan maknanya dan menasihati Raja akan lepaskan diri daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Ya, pentingnya begitu. Daniel ya tidak berkata janganlah menyembah berhala, kembalinya kepada Tuhan begitu. Dia tidak menerima Tuhan, hanya dia menghormatinya tentang Allah Daniel, tetapi dia tidak menerima. Tetapi sekalipun mereka tidak percaya Tuhan, siapapun harus melakukan keadilan, harus menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Ini perintah kepada semua orang, semua manusia. Namun dia tidak melakukan demikian. Kedua, Raja Nebukadnezar berkata kepada Daniel yang tercengang, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Ya, apapun dia maunya mendengar tentang maknanya. Ketiga, Raja Nebukadnezar yang telah berkembang dan menjadi besar akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalnya akan ada di antara binatang-binatang di padang sampai 7 masa berlalu, karena dia bermegah, berbangga, menjadi sombong. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, tetap memberitakan rencana Tuhan yang diterangkan dalam firman, baik kepada orang-orang percaya maupun kepada orang-orang belum mengenal Yesus. Kedua, melakukan keadilan dan memelihara orang-orang yang tertindas dengan hati belas kasihan Yesus. Ketiga, jangan menolak peringatan Tuhan. Segera bertobat dan berbalik dari dosa dan kesalahan. Akhirnya PR praktik hari ini, tetap menghargai peringatan Tuhan dalam firman dan peringatan dari sesama. Segera bertobat dan melakukan keadilan dengan memelihara orang-orang yang tertindas dengan hati belas kasihan Yesus. Kita harus melakukan keadilan dan memeliharanya orang-orang yang tertindas. Itulah kewajiban kita, dan itulah salah satu prinsip untuk orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.